Halo, hari ini kita bahas tentang makanan. eh apa sih makanan pokok dari Crested sama Gargle Gecko? Oke, di alam mereka akan makan semua yang bisa mereka makan. Contohnya jangkrik, ulat, eh, bahkan reptil-reptil kecil, mungkin seperti katak, mungkin seperti kumbang-kumbang yang ada, ngengat, lalat, semua. Jadi semuanya bisa dimakan bagi mereka. Mereka hewan oportunis, eh, tapi untuk kita pelihara di cage kita, di peliharaan kita di rumah, kita tetap harus memberikan makanan yang terbaik ya. Apa sih yang biasa kita kasih di sini di Herdian Farm? Di sini kita makanan pokok akan kita kasih jangkrik. Jangkrik itu hewan yang paling mudah untuk dijadikan pakan bagi reptil ya. Karena dia gampang digatlot, gampang kita gemukin, gampang kita kasih gizi yang lebih baik, dan kualitasnya juga lebih terjamin daripada hewan-hewan yang kita ambil dari liar. Bagaimana persiapannya? Yang jelas sebelum kita berikan jangkrik ke reptil kita harus memberikan gatlot dulu. Ketika kita beli jangkrik, jangan pernah langsung untuk diberikan ke reptil. Itu berbahaya karena kita nggak tahu dia di alam atau di peternakan sebelumnya dikasih makan apa, kualitas makanan gimana dan semacamnya. Paling nggak ketika jangkrik datang kita kasih gatlot, kita kasih terserah itu mau gatlot buatan sendiri, misalnya dari ubi, dari singkong, atau dari sayuran, atau memang gatlot dari produk yang udah jadi ya. Kalau kami di sini pakai repasi, repasi yang buat bak burger atau yang buat superfood. Bagaimana pemberiannya? Kita biasanya di sini jangkrik itu 3 hari kita biarin untuk makan gatlot itu. Jadi sisa-sisa makanan dari sebelumnya dari peternaknya akan udah terbuang, jadi sudah makanan yang terbaik lah yang kita dapatkan ya. Berikutnya pemberian pakannya gimana? Untuk hewan Crested Gecko ini, dia itu tidak terlalu banyak makan. Mungkin satu hari kalau yang terbanyak itu bisa 2 atau 3 ekor jangkrik yang dimakannya ya. Tapi ada juga musim dimana mereka nggak terlalu suka terhadap makanan hidup. Jadi di sini tuh biasanya diselingin antara jangkrik, antara makanan hidup dengan makanan yang tersedia. Maksudnya makanan yang sudah jadi. Makanan sudah jadi kita pakai repasi. Kenapa? Ini gampang dicari di Indonesia. Sebelumnya kita juga pakai Pangea, tapi Pangea agak susah dicari dan harga juga relatif lebih mahal ya daripada repasi. Bagaimana persiapannya? Oke, Crested Gecko atau Gargle Gecko ini termasuk hewan pemilih dalam makanan. Mungkin hari ini dia mau makan ini secara langsung dari sini, langsung kita dari bubur ini dia mau. Tapi mungkin di berikutnya dia kita kasih nggak mau, karena dia selera makannya kadang berubah. Bagaimana mengatasinya? Kita kadang ngasih rasa lain, karena repasi ini juga sebenarnya rasanya banyak ya. Ada yang rasa mango, ada yang rasa fig, ada yang watermelon dan lain-lain. Tapi kalau di sini kita nggak beli banyak, kita beli satu jenis ini aja. Nanti kita kasih perasa. Saya beli di online shop banyak itu jual bubuk seperti bubuk pisang, bubuk mangga, dan bubuk-bubuhan lain yang tapi dipastikan harus yang 100% murni ya, belum ditambah apapun, belum ditambah gula, belum ditambah pemanis buatan dan lain.
Oke, gimana cara penyiapannya? Oke, kita lihat. Ini repasi yang tadi, repasi baru kita buka juga tadi, baru datang karena yang lamanya sudah habis. Kita pastikan yang kita beli itu harus ini ya, harus kualitasnya bagus ya. Kadang saya pernah beli yang eceran, ada semacam apa ya, kepik-kepik gitu, ada serangga yang kayak ulat apa ya, kutu busuk ya. Itu berbahaya, itu sebenarnya bisa mengurangi kualitas gizinya ya. Maka harus dipastiin ya, usahakan jangan beli yang eceran yang jelek. Kalaupun ada eceran, cari yang kualitasnya, tanya sama sellernya ini masih bagus atau enggak. Oke, ini dengan takaran tadi, takaran 1 sendok ini, 3/4 sendok ini, 3/4 sendok ini kira-kira berapa mili ya? Saya juga kurang paham ya. Kira-kira mungkin 3/4 sendok makan itu sudah cukup untuk 2 ekor. Dan ini makannya jangan dikasih terlalu banyak, karena kebutuhan dia ketika dia makan ini sebetulnya nggak banyak, dikit aja, yang penting jangan tersisa. Karena jelas ini harganya mahal kan, harga makanannya mahal, dan ketika dimakan daripada terbuang, lebih baik kita kasih dengan jumlah yang pas. Oke, pencampurannya gimana? Kita bikin dia itu cair, tapi juga masih masih lengket ya, masih kental, tapi jangan terlalu kental. Kita lihat. Ini bentuknya seperti tepung, tapi jangan pernah kasih ini ya, jangan pernah kasih bubur bayi untuk Custard Kiko ini. Bahaya, jangan pernah. Karena kandungan gula terlalu tinggi dan karbohidratnya terlalu tinggi. Sedangkan dia butuh asupan dari kalsium, dari protein. Jangan ada ide untuk pakai bubur bayi, berbahaya. Sayangilah hewan Anda. Oke, ini sudah. Apakah pakai air panas, apa air dingin? Cukup air biasa aja. Nggak usah pakai air hangat. Air biasa aja, yang penting dia tidak menggumpal, dia bisa cair. Ini masih menggumpal ya. Ini rasa originalnya sepertinya rasanya campuran ya, mangga, pepaya, sama pisang. Oke, ini jadi tekstur yang bagus, tidak terlalu kental, tidak terlalu cair. Jadi gizi yang didapat dari ini akan masuk dengan baik ke ketil kita. Oke, coba kita kasih makan ya. Sudah jadi, kita coba kasih makan. Mungkin teman-teman berpikir kalau kita letakin makanannya di kandang itu kita kadang bisa ngelihat dia makan. Kalau saya sih jarang bisa ngelihat dia makan langsung dari tempatnya ya. Karena kan jelas dia waktu makannya ada spesifik, seperti tadi saya bilang, dia makannya pagi sebelum subuh atau ketika maghrib. Jadi biasanya kita letakin aja, nanti tiba-tiba kita lihat kalau sudah habis ya berarti sudah dimakan. Oke, kita coba lo. Aduh, ayo nih. Halo.
Ayo dimakan. Dia makannya nggak terlalu banyak. Yang penting letakin aja, nanti dimakannya. Kalau memang dia suka pasti dia habis. Kalau dia lapar pasti dimakannya. Oke, yang ini kita keluarin sudah 1 hari, kita kasih ganti baru. Jangkrik juga ada di dalam, jadi kalau dia lagi pingin jangkrik makan jangkrik, kalau lagi pingin makan ini makan ini. Silakan makan ya. Oke, kalau ada pertanyaan, ini apakah harus dikasih makan merek Repasi? Oh, tentu tidak. Nah, dia boleh makan jangkrik. Kalau buah-buahan gimana? Boleh. Karena makanan dia di alam itu adalah serangga, invertebrata kecil, juga buah-buahan yang sudah terlalu matang. Jadi buah-buahan yang sudah menuju busuk, buah-buahan yang sudah mungkin terfermentasi ya, yang sudah manis, yang sudah cair, itu yang dimakannya di alam. Kalau melihat dari sifat alaminya di alam, biasanya itu dari beberapa sumber yang saya lihat dan juga pengalaman yang saya alami di sini, untuk beberapa bulan ketika beberapa bulan dalam setahun itu, misalnya di bulan-bulan yang buah-buahan itu ada banyak di alam. Kalau di belahan bumi selatan mungkin di musim gugur ya, di bulan April, bulan Mei, mereka lebih memilih makan buah-buahan, makan sari-sari buah-buahan. Selain bulan itu mereka akan lebih memilih makan jangkrik dan makan serangga. Tapi apakah kalau di penangkaran seperti ini, kalau di kandang, apakah mereka bakal makan repasi terus? Bisa itu tergantung kita memberikannya aja. Jadi silakan teman-teman kalau mau ngasih repasi sepanjang waktu ya nggak masalah, karena repasi ini sudah terformulasi dengan baik sih, udah protein, kalsium dan lain-lain juga sudah tersusun dengan baik. Apabila ingin memberi makan bikinan sendiri, misalnya dari buah-buahan, dari pisang, dari mangga, silakan. Yang penting teman-teman bisa memastikan kalau kebutuhan lainnya seperti protein, kalsium, dan vitamin D3 itu bisa terpenuhi ya. Jadi kalau membuat makanan sendiri ya tolong dipahami kalau mereka butuh itu juga. Karena gimana ya, diracik makanan yang udah sesuai dengan kebutuhan dia sehari-hari. Oke, tadi makanan yang bisa diberikan kepada gecko dari New Caledonia. Sekarang apa yang tidak boleh diberikan? Oke, jelas yang tidak boleh diberikan itu adalah makanan yang mengandung gula tinggi. Karena dengan kadar gula yang terlalu tinggi itu bisa membuat mereka obesitas. Nanti ada seperti penumpukan di kakinya, ada penumpukan lemak di kakinya, itu bisa berbahaya. Dan berikutnya makanan kayak coklat tuh memang sebaiknya dihindarin ya untuk hewan-hewan yang peliharaan kita, mau reptil, mau mamalia dan lain-lain, harap dihindarin. Pastikan makanan itu tidak terkontaminasi. Misalnya teman-teman berburu jangkrik atau berburu belalang ya di alam, pastikan hati-hati, itu jangan sampai hewan ini terkena fungisida, pestisida dan lain-lain dari pertanian. Dan sebenarnya lebih baik kita hindari. Karena apa? Karena hewan-hewan liar itu kan bisa mengandung penyakit, baik itu cacing, baik itu bakteri, atau baik itu virus. Karena banyak pengalaman diberikan hewan-hewan yang
liar itu, maka hewan reptil kita tuh bisa cacingan, bisa terkena virus, itu berbahaya. Jangan sampai lah kita kasih hewan yang berbahaya bagi reptil kita. Oke, kira-kira mungkin itu saja yang bisa dijelasin. Berikutnya mungkin saya akan jelasin mengenai pemeliharaan baby dari Crested Gecko ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.